Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, ini edisi spesial teman-teman. Ini kebetulan tadi Domba Bagus jalan-jalan ke Blitar. Nah, ini kita mampir ke Garum Farm. Ya nggak mampir sih, emang tujuannya tadi ke Garum Farm teman-teman. Nah, jadi ini kita mau melihat perkembangan atau ada perubahan atau dan lain-lain cerita apa aja di Garum Farm, karena kita sudah lama sekali tidak ke sini teman-teman. Nah, ini mungkin kita langsung ngobrol sama Mas Surya ini. Nah, ini sudah ketemu Mas Surya. Selamat sore Mas Surya. Selamat sore Mas. Assalamualaikum teman-teman Domba Bagus. Nah, Mas Surya mungkin bisa perkenalan dulu Mas Surya. Iya Mas, makasih banyak ini sebelumnya. Akhirnya setelah sekian lama dikunjungi lagi sama Mas Danang. Buat yang belum pernah lihat sebelumnya, perkenalkan nama saya Surya. Saya dari Garum Farm. Lokasi kami ada di Blitar, tepatnya di lingkungan Combong, Kelurahan Garum, Kabupaten Blitar. Nah, terakhir kita ke sini setahun yang lalu udah lebih ya Mas? Setahun lebih kayaknya. Domba Bagus kan sudah setahun juga, ini sudah lebih. Berarti ya kisaran 1 tahunan lah. Nah iya, itu Mas, selama 1 tahun dulu saya waktu ke sini tuh populasinya berapa ya? Masih ingat nggak dulu Mas? Dulu itu sekitar 100-an paling 100-an Mas. ya? Sekitar 100-an itu kalau nggak salah waktu itu. Iya. Kalau sekarang berapa sekarang Mas? Alhamdulillah sekarang di 350-an ekor. 350 ekor. Total 350-an ekor. Luar biasa teman-teman. Dari 100-an ekor sekarang sudah 350 ekor. Ini kita ngobrol seputar perkembangan Garum Farm boleh ya Mas ya? Boleh Mas. Monggo nanti saya malah seneng ini. Update-update-nya Garum Farm setelah setahun. Nah, Mas ini ngobrol-ngobrol tentang tadi dari 100 kok tiba-tiba sudah setahun jadi 300, ini nambah modal lagi atau dari hasil peranakannya atau gimana ini Mas? Iya Mas, ini sih kombinasi keduanya lah. Jadi ada juga dari peranakan dari sini. Kami alhamdulillah sekarang ini di kisaran 20-an ekor per bulan itu panennya. Jadi sejak beberapa waktu yang lalu itu kami 20 sampai 25 ekor per bulan panennya. Nah, cuma kami juga ada pengembangan kandang-kandang baru. Jadi kalau dibanding setahun lalu udah ada kandang baru, sehingga nanti ini perlu populasi baru. Makanya sebagian juga kami beli, datangkan juga dari luar. Jadi selain dari sendiri, ada juga beli indukan baru dari luar juga. Ya. Nah kalau itu Mas, yang dijual tadi Mas, ya, kan 25 per bulan. Nah itu rata-rata dijual di usia berapa sih kalau di Garum Farm sini Mas? Kalau di Garum Farm minimalnya itu Mas 5 bulan. Minimum. Ya, minimal. Kenapa itu? 5 bulan. Karena kami jual itu yang lepas sapih. Setelah disapih baru kita jual. Cuma sebenarnya sih 3 bulan itu udah disapih Mas. 3 bulan itu udah kami pindahkan dari kandang bareng ibu menyusuinya, kita pindah ke kandang sampih. Cuma kalau langsung dijual, pengalaman kami itu mereka harus mengalami stres sehingga lebih rentan. Jadi stres pertama dia harus pisah dari induknya. Stres kedua, pakannya juga baru. Yang tadinya pakannya bisa masih menyusui, sekarang mereka full harus hijauan, harus mandiri. Lah kalau sampai dijual, ini mereka harus adaptasi tempat baru lagi. Akhirnya menurut kami akan rentan, resikonya tinggi. Jadi paling cepat diputuskan Garum Farm 5 bulan Mas. 5 bulan. Supaya nanti buat peternak lagi yang membeli itu juga aman, sudah sehat, sudah mandiri. Itu pertimbangannya Mas Danang. Atau bahkan sekarang sudah di Indian sebelum 5 bulan Mas? Sebelum 5 bulan sudah ada yang pernah, tapi malah kami ini prioritasnya masih nambah aset Mas. Jadi kebanyakan masih nanti jadi indukan lagi, karena pengennya targetnya 500 ekor Mas. Mohon doanya teman-teman Domba Bagus Mas Danang, moga-moga bisa tahun ini tuh 500 ekor populasinya. Berarti cuma kurang 150 ya? Insya Allah. Setelah itu tinggal menikmati hasilnya? Insya Allah gitu. Berarti sampai sekarang belum menikmati hasilnya? Hasilnya masih diputar lagi ke peternakan lagi? Jawaban cepatnya iya. Kalau jawaban cepatnya secara finansial. Tapi kalau menikmati keuntungan non finansial, sebenarnya saya udah nikmatin dari beberapa waktu yang lalu Mas. Menurut saya itu keuntungan nggak cuma tentang finansial. Itu keuntungan apa itu Mas? Keuntungan non finansial itu kita nambah silaturahmi. Sejak Mas Danang waktu itu datang untuk liput, alhamdulillah
teman-teman peternak pemula banyak yang main ke sini. Itu kan nambah kenalan, menurut saya nambah teman diskusi, itu juga keuntungan tersendiri. Lalu selama kita akhirnya bisa menata hati bahwa ini memang untuk nambah aset, sebenarnya beternak ini malah mendatangkan ketenangan tersendiri, Mas. Kalau dibandingkan profesi saya sebelumnya. Jadi gitu ya. Menurut saya kalau keuntungan itu cuma didefinisikan secara finansial, memang belum bisa saya nikmati. Tapi kenapa saya bisa bertahan? Berarti sebenarnya ada keuntungan yang sudah saya rasakan. Gitu. Bahkan sempat ada orang Belanda ya ke sini, Mas. Mana Mas? Belanda apa mana, Mas? Bener, Mas. Alhamdulillah kemarin bulan September lalu kami kedatangan orang Belanda selama 2 minggu khusus untuk bantu Garum Farm menata peternakannya. Wih, jadi saya kira itu mau dinaturalisasi kayak timnas, Mas. Jangan-jangan sayangnya enggak. Mereka mau naturalisasi jadi anggota Garum Farm juga. Mereka di sini bantu-bantu ya? Ya, jadi full 2 minggu itu beliau memang expert di bidang peternakan. Pengalamannya itu 30 tahun di bidang peternakan. Jadi beliau itu punya rumah sakit hewan. Terus dia kerjasama dengan organisasi namanya PUM, Mas. Cuma kepanjangannya ribet pakai bahasa Belanda, saya nggak ingat. PUM itu yayasan Belanda dan ada perwakilannya di Indonesia. Mereka memang fokus untuk memberdayakan UMKM negara berkembang. Jadi macam-macam sektornya, nggak cuma peternakan sebenarnya. Di salah satunya adalah peternakan. Sehingga alhamdulillah kami dapat bantuan konsultan dari Belanda selama 2 minggu itu gratis, Mas. Gratis. Jadi tiket yang ganti yayasan. Tenaganya selama 2 minggu saya juga nggak bayar expert ini. Saya cuma nanggung akomodasi selama di Blitar 2 minggu itu ya. Makan, tempat tinggal, hitungannya masih murah lah kalau datengin orang Belanda, Mas. Dan alhamdulillah beliau terus proaktif nanyain gimana Surya. Jadi akhirnya kami kayak punya mentor dari Belanda. Dari Belanda ya. Terus dipantau sampai sekarang? Dipantau, Mas. Baru beberapa minggu lalu ditanyain. Ini gimana perkembangannya? Ada kendala nggak? Tolong libatkan saya kalau mau ada rapat-rapat. Jadi alhamdulillah kami dapat relawannya yang memang sangat peduli sama kliennya. Mas, kenapa mereka memilihnya itu di peternakan? Ini tadi kan berbicara banyak UMKM. Betul. Tapi kenapa kok yang dipilih itu peternakan? Karena salah satu perhatian mereka adalah tentang keberlanjutan pangan. Keberlanjutan pakan ya. Pangan. Jadi domba atau peternakan lainnya itu termasuk sumber pangan buat manusia. Seandainya ini nanti ada apa-apa dengan sistem peternakan, maka bisa mengganggu peternakan, pertanian. Itu kan sumber awal dari pangan kita. Jadi mereka punya concern terkait keberlanjutan pangan itu sendiri, Mas, sehingga termasuklah di dalamnya peternakan. Gitu ya jadinya ya, Bu. Sampai segitu. Emang di Belanda juga ada domba-domba kayak gini, Mas, juga. Mereka bercerita nggak di Belanda itu ada domba-domba gini? Domba justru Texel itu asli nama pulau di Belanda namanya Texel, Mas. Jadi di sana malah sumbernya Texel yang full blood dari sana. Cuma karena mereka itu sebenarnya kalau domba apa kambing, mereka untuk pedaging lebih banyak ke domba. Menurut beliau domba adalah alat, kalau misalnya dianggap ini mesin, itu mesin konversi terbaik dari rumput jadi daging. Dibanding kambing. Kalau kambing di sana dipelihara justru untuk diambil susunya karena kejunya bernilai. Tapi kalau yang diambil dagingnya itu domba mereka masuknya, bukan ke kambing, Mas. Malah ke Cuma karena mayoritas di sana non Muslim, maka mayoritas peternakannya justru babi sih sebenarnya. Jadi jumlahnya itu kalau domba diekspor atau makanan-makanan yang spesial. Tapi kalau untuk produksinya soalnya lebih murah, Mas. Kalau babi, 1 ekor babi bisa banyak anaknya gitu sih. Sehingga mereka fokusnya malah banyaknya ke babi. Tapi domba juga populer untuk diternak juga. Ini teman-teman, dulu kita Indonesia dijajah sama Belanda, dombanya juga dijajah dari Texel teman-teman. Dulunya lokal-lokal, sekarang sudah banyak Texel ya. Di Garum Farm ini juga jenisnya cross Texel semua, Mas? Kami cross Texel sama cross Dorper. Cross Texel sama cross Dorper yang dominan di sini, Mas. Jadi ini sama F1 kayak gini nih. Iya, ini ada cross Dorpernya. Nah, jadi kawinnya sama pejantan. Ini F1 apa cross ini?
anggap aja cross mas, saya juga kayaknya ini nggak F kok. Oh, ini cross ini. ya. Jadi disilangkan dengan cross. Ya, nah, ya. Nah, kenapa Mas Surya kan sekarang sudah banyak full blood apa itu namanya Dorper dan lain, kok di Garung Farm tetap memutuskan mencetak cross Dorper ini sama cross Texel ini, kenapa ini? Ya ini menarik emang mas, karena buat kami sendiri waktu itu sempat jadi diskusi lah ke internal kami, apakah akan menentukan full blood atau cross. Nah, pertimbangannya kenapa kami cross, kami lebih memilih untuk mengambil pasar yang dominan mas. Kalau yang full blood itu memang ada pasarnya, cuma menurut kami relatif sempit, dan saya lebih senang untuk masuk ke pasar yang cerukannya lebih besar. Di mana itu adalah untuk kuliner. Sebenarnya ujung-ujungnya domba atau peternakan itu kan kepikiran saya adalah untuk kuliner atau ketahanan pangan tadi ya. Betul. Jadi akhirnya dipilihlah yang cross Dorper dan cross Texel. Karena dengan waktu yang sama nih dibandingkan sama yang lokal, dengan periode yang sama, makannya ya kurang lebih sama, tapi ini lebih bisa jadi daging. Ibaratnya kalau manusia itu kan udah blasteran. Ya. Nah, itu kan lebih biasanya posturnya lebih gede. Lah kalau kayak saya ini mau digemukkan kayak apa, udah habis biasa banyak nggak gemuk-gemuk mas. Kayak saya tetap 56 kilo aja bobotnya, padahal sudah dikasih premik loh. Bener. Kita udah setipe mas. Jadi kalau lokal susah gemuknya. Nah, itu kenapa akhirnya yaudah kita ambil tengah-tengah, bukan full blood, bukan lokal, tapi yang crossan. Gitu mas Dana. Oh iya. Mas Surya, kapan-kapan saya keliling tur kandang boleh ya ini ya? Boleh banget, nah, nanti kapan-kapan kita tur keliling kandang sambil ngobrol-ngobrol juga teman-teman. Tadi Mas Surya juga sudah bercerita, kan dulu Mas Surya itu pegawai bank, terus sekarang jadi peternak. Itu dia bilang nyaman toh, nanti apa yang membuat nyaman diceritakan pas sambil jalan-jalan ya. Dengan senang hati. Lah, kita bercerita dulu ini. Kalau pakan Mas, ada perubahan nggak di sini? Ada Mas. Kalau dibanding yang setahun yang lalu sama sekarang, ada perubahan. Kalau dulu kulit durian juga ya, sekarang masih pakai? Masuk kulit durian karena akhirnya masalah keberlanjutan susah. Nyarinya tersedia itu waktu itu ya cuma buat percobaan dulu. Terus mengolahnya ternyata setelah dievaluasi susah. Setelah kemarin dikonsultasikan dengan konsultan dari Belanda itu, ketemulah formula baru saat ini Mas. Jadi sebenarnya sih simple. 3 komponen utama Mas untuk pakan itu. Komponen utama yang pertama adalah serat. Ini yang paling dominan karena mereka adalah herbivora dan serat ini paling dominan dibutuhkan oleh domba tersebut. Yang kedua proteinnya. Karena ini untuk jaringan-jaringannya, untuk kesehatannya. Nah itu protein diperlukan. Yang ketiga karbo sebagai sumber energi. Jadi sebenarnya berkutat di 3 ini aja, di mana dominannya serat, sisanya protein dan karbohidrat. Kebutuhan lain ya kayak mineral terdapat dari mineral blok, tapi itu jumlahnya kecil banget sih. Wah, luar biasa ini. Wih, jadi kapan-kapan kita juga mau bikin review pakan lagi teman-teman di sini, nanti bikin banyak lah ini loh kayak gini. Wih, nanti banyak sekali ilmu-ilmu dari Mas Surya, sekaligus juga sedikit-sedikit dari Belanda ya Mas ya? Dari Belanda nanti. Dari Belanda. Kemarin Belanda juga ngelatih pembuatan pakan juga? Betul, dia sampai ikut ke ladang untuk ikut ngarit, lihat prosesnya, umur berapa diaritnya, proses pembuatan silasenya, wes dievaluasi semuanya Mas. Wes sayang sekali saya pas nggak bisa ikut itu teman-teman. Iya, pas ngapain ya dulu ya itu Mas? Kayaknya pas sebelum puasa ya dulu ya sudah. Sebelum September lalu kok. September sampai ya? Oktober kemarin beliau di sini. Itu teman-teman antara September sampai itu kayaknya puasa sebelum puasa lah. Puasa ya. Sebelumnya. Oh iya benar. Iya kan? Pokoknya saya itu lagi repot kuliner Mas Dana. Natas domba bagus itu kayaknya ya. Oh iya benar, saya waktu itu diundang sama Mas Surya, cuma saya pas waktu repot nata sate domba bagus teman-teman. Bener-bener ya Pak. Saya ingat itu teman-teman. Nanti kita spill lah Mas. Apa aja yang nanti perubahan-perubahan. Perubahannya ya. Untuk nanti teman-teman domba bagus spesial. Wah, luar biasa ini teman-teman. Dari 100 menjadi 350 ekor ini nambah pekerja nggak Mas? Itu alhamdulillah nggak nambah Mas. Nggak nambah ya? Apa sudah disetel dari dulu? Oh saya impiannya 500 ekor, terus disetel pekerjaannya langsung 500 ekor. Jadi kalau dibanding dulu malah mengurangi. Malah mengurangi? Malah mengurangi Mas, karena akhirnya ada yang keluar, ada dapat yang kerjaan di tempat lain. Jadi malah bisa dibilang berkurang. Terus
timnya sekarang ada yang bikin konten. Yang tadinya handle ternak jadi konten. Jadi yang efektif sekarang yang handle ternak 3 orang. Ada 6 orang, yang satu supervisornya, yang satu full konten, yang satu sama lahan. Jadi yang efektif full ternak 3 orang. Oh, Garung Farm sekarang juga ada YouTube-nya tuh? Ada kontennya juga? Masih TikTok, Mas. Oh, via Nanti TikTok kalau aja. ada Garung Farm-nya pasti minta doa restunya Mas Danang. Nah, luar biasa, kita selalu berkolaborasi nih teman-teman. Siap. Ternyata dulu pekerjanya berapa dulu? Yang awal dulu? Paling banyak Mas dulu sempat 8. 8? Ada yang sempat keluar 3. Terus sekarang nambah 1, 6. Berarti berkurang 2. Berkurang 2 kalau di total berkurang 2. Padahal sekarang dengan populasi yang naik ya. Populasi naik dan nggak semuanya ini ngurusi full domba. Ada yang ngurusi konten, ada yang supervisi. Supervisi ini malah kerjaannya ya cuma lihat, ngecek, nggak benar-benar terjun. Wih, ini teman-teman, berarti di sini tuh benar-benar peternakan yang terstruktur benar teman-teman. Cuma ini pasti banyak juga ini yang dibahas di sini nanti teman-teman. Wih, ini analisa usahanya juga seru loh teman-teman. Sampai bisa menghidupi kayak gini, terus perputarannya seperti apa. Nanti seru ini teman-teman. Wah, nanti akan kita bahas lagi di video-video selanjutnya. Boleh ya Mas Arya ya? Siap itu. Wes, kita nanti main-main ke Blitar terus teman-teman. Kita sambil jalan-jalan di sini. Nah, habis ini kita mau keliling kandang dulu. Perubahannya tadi kan sudah disepil semua. Nah, itu. Terus cara penjualan dari TikTok tadi Mas Arya? TikTok ada Mas. Kalau penjualan itu dari mana ya? Saya itu juga kayaknya salah satunya yang banyak dikenal itu berkat Domba Bagus waktu itu Mas. Oh, jadi dari tayangan-tayangan itu ada yang hubungin gitu ya? Bagus itu akhirnya menghasilkan banyak domino, efek domino, sehingga mulai dikenal sama yang Belanda itu juga. Kalau diurut-urut itu sebenarnya kenal sama Domba Bagus. Gara-gara Domba Bagus itu dilihat sama channel lain, di interview lain. Tapi yang paling pertama nge-review atau ngeliput kami ya Domba Bagus. Nah itu teman-teman, ya kan. Jadi luar biasa juga ini media, berarti saat ini sangat penting juga ya Mas ya. Wah, itu harus diperhatikan juga Mas. Oh, jadi jangan memperhatikan ternaknya juga, tapi perhatikan juga medianya juga teman-teman. Nah maka ini saat ini Domba Bagus juga lagi bikin mall Domba Bagus Mas, tapi dalam grup WA. Oke. Nah, jadi teman-teman yang belum masuk ke grup mall Domba Bagus silahkan masuk aja, linknya nanti ada di deskripsi teman-teman. Jadi setiap hari langsung saya masukkan gitu terus. Nah, itu sudah anggotanya 300-an sekarang Mas. Baru beberapa hari. Nanti teman-teman bisa join di situ, bisa berbagi ilmu juga bisa. Misalkan teman-teman kesusahan jualan, boleh jualan di situ, jualan domba loh ini. Jangan jual yang lain, nanti jual judi online juga, wah bahaya nanti saya. Pinjol. Nah, pinjol dilarang masuk teman-teman. Yang boleh masuk adalah peternak-peternak domba dan calon-calon peternak domba teman-teman. Kita bersama-sama membangun kesuksesan peternak. Nah, ini teman-teman, sesuai misinya Belanda tadi, ketahanan pangan Indonesia harus diperhatikan teman-teman. Oke Mas Surya, saya terima kasih ya sudah diizinkan meliput Mas Surya lagi setelah sekian lama. Nah, semoga segera 500 ekor. Amin. Dan nanti saya dikabari juga ya. Dan ini didoakan juga segera 100.000 subscriber ini Mas. Amin, moga-moga dimudahkan. Nah, mungkin dari tayangan Garung Farm ini nanti dapat 1.000 subscriber, kita langsung 100.000 teman-teman. Oke, bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis.